فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ditutup oleh penulis dengan sebuah hadits yang sangat agung. Ini hadits patut untuk selalu kita renungi, kita perhatikan. Kata beliau fihi aidan, di dalam as-sahih juga, an Anasin, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzukira lahu anna ba'd as-sahabati qala. Disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sebagian sahabat ada yang berkata, "Ama ana fala akulul laham." Adapun saya tidak akan memakan daging. Wa qala al-akhar, "Amma ana fa aqumu wala anam." Yang lain berkata, adapun saya akan mengerjakan sholat malam dan tidak akan tidur. Wa qala al-akhar, amma ana fala atazawwajun nisa. Ya, yang lain lagi berkata, ya, sementara saya tidak akan menikahi wanita. Wa qala al-akhar, dan berkata yang lain, amma ana fa asumu wala uftir. Yang lain lagi ada yang berkata, saya berpuasa, adapun saya akan berpuasa dan tidak akan berbuka. Iya, tidak akan berbuka. Baik, ini digabungkan ya beberapa riwayat oleh penulis di sini. Ini kisah ini disebutkan dalam beberapa konteks ya. Jadi ada 3 orang sahabat di sebagian riwayat, kalau di sini disebut 4 ya. Mereka datang ke rumah Nabi. Nabi tidak ada di rumah. Maka mereka bertanya kepada para istri Nabi tentang ibadah Rasulullah, apa yang dikerjakan oleh Nabi di rumah. Maka mereka menganggap sangat sedikit amalan yang mereka kerjakan. Maka mulailah muncul semangatnya. Ya, berlebihan. Ada yang berkata, saya tidak akan makan daging. Maksudnya makan daging ini membuat apa? Membuat banyak lalai. Iya. Ada yang berkata, adapun saya di malam hari saya akan sholat 1 malam penuh, tidak akan tidur. Yang lain lagi, adapun saya tidak akan menikah dengan perempuan. Dia mau sibuk ibadah saja. Yang lainnya lagi berkata, adapun saya akan puasa setiap hari. Tidak akan berbuka. Ya, maka mendengar hal tersebut, Nabi SAW bersabda. Ini begitu Nabi kembali, diberitahukan ucapan 3 orang itu. Maka Nabi marah akan hal itu. Dalam sebuah riwayat, beliau naik ke atas mimbar. Kemudian beliau berkata, "Ama inni akhsyakum billahi wa atqakum bih." Ketahuilah bahwa saya ini orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan orang yang paling bertakwa kepada Allah. Nah, disebutkan di dalam hadits ini, faqala walakinni aqumu wa anam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun aku mengerjakan salat malam tapi aku juga tidur. Wa asumu wa uftir, aku berpuasa tapi aku juga berbuka. Jadi Nabi di malam hari tidak sholat 1 malam penuh. Ada waktu beliau bangun sholat, ada waktu beliau apa? Tidur. Iya. Itu kelihatan ya di sifat sholatnya Nabi. Beliau ya mensifatkan sholat malam yang paling afdal, sholat malamnya Nabi Daud. 1/2 malam tidur, lalu sholat 1/3 malam, 1/6 malam yang terakhir tidur lagi sampai subuh. Jelas ya? Baik. Jadi beliau juga ada sholatnya, ada tidurnya di malam hari. Wa asumu uftir, aku berpuasa tapi juga berbuka. Beliau tidak puasa sunnah setiap hari, ada berbukanya. Sampai sebagian sahabat berkata, Nabi kalau puasa, orang-orang menyangka beliau tidak pernah berbuka karena banyak puasanya. Tapi kalau beliau berbuka, orang-orang menyangka bahwa beliau tidak pernah puasa. Jadi ada berbuka, ada berpuasanya. Wa tazawwajun nisa, dan saya nikah dengan perempuan. Beliau punya banyak istri, dan beliau meninggal dalam keadaan memiliki 9 orang istri. Wa akulul laham, dan saya juga makan daging. Ya, dan itu banyak riwayat ya menjelaskan. Nah, sisi pendalilannya di akhir hadits di sini. Faman raghiba an sunnati falaysa minni.
Oleh karena itu barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dia bukan dariku, bukan dari golonganku, bukan dari pengikut agamaku. Nah, kata penulis, fata'ammal, maka perhatikanlah. Idza kana ba'd as-sahabah lamma arada at-tabattul lil ibadah qila fihi hadzal kalamul ghalid wa summiya fi'luhu ruguban anis sunnah fama dhannuka bighairi hadza minal bid'ah wa ma dhannuka bighairi sahabah. Kata penulis, perhatikan. Ya. Jika sebagian sahabat ketika dia tidak ingin menikah demi ibadah, maka Rasulullah SAW menegurnya dengan ucapan yang keras ini, dan perbuatan sahabat ini disebut sebagai tidak suka terhadap sunnah. Kira-kira bagaimana dengan orang yang berbuat perkara yang lain dari bid'ah? Ini tadinya dia cuma mau apa? Tabattul saja. Iya. Dia hanya ingin tidak menikah demi beribadah. Kan begitu? Kira-kira bagaimana dengan bid'ah yang lain? Bid'ah yang lebih besar daripada itu. Ini terhadap sahabat, Nabi berucap keras seperti itu. Siapa yang tidak senang terhadap sunnahku bukan dariku. Kira-kira bagaimana jika pelakunya bukan sahabat? Sini ada 5 pembahasan saya poinkan. Yang pertama, bara'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ladzina ragibu an sunnati. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang-orang yang tidak senang terhadap sunnahnya. Iya, berlepas diri dari orang-orang yang tidak senang terhadap sunnahnya. Itu sabda beliau. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak senang terhadap sunnahku bukan dariku. Dan ini sisi pendalilan beliau di sini. Bahwa seorang muslim dan muslimah itu harus istiqamah di atas keislamannya. Menjaga diri di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan keluar darinya. Jangan keluar darinya. Iya, ini sudah disifatkannya bentuk jangan keluar. Jangan keluar bermana dia istiqamah, tetap di atasnya, dia bersabar. Itulah menempuh jalan yang lurus di atas Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para as-salaf. Dia hemat di atasnya, walaupun dia sedikit tapi tetap di atas. Banyak pensifatannya sudah berlalu. Ya. Maka siapa yang keluar darinya, falaysa minni. Ini bahaya ya. Kemudian yang kedua, tahdir minal guluwi fil ibadah. Peringatan dari gulu, dari ekstrim di dalam beribadah. Iya. Apa-apa yang ekstrim itu selalu tidak baik. Dan ini salah satu dalil yang menunjukkan tercelanya ekstrim dalam beragama. Berlebihan tidak ada baiknya. Berlebihan tidak ada baiknya. Walaupun dikatakan cinta agama, walaupun dengan alasan cinta Al-Quran, walaupun dengan alasan cinta Nabi SAW, walaupun dengan alasan cinta dzikir, ekstrim berlebihan pada hal yang tidak ada tuntunannya, itu semuanya adalah hal yang dilarang. Iya. Jangankan kita, para sahabat saja Nabi tegur keras seperti ini. Sebab itu lancangnya Nabi sudah memberikan apa? Ketentuan, batasan-batasan. Agama ini harus ditapaki dengan benar. Tiba-tiba ada yang keluar darinya, berlebihan. Maka ini lancang terhadap agama Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, husnul niyatil mubtadi' la yujawiz bid'atahu. Baiknya niat orang yang berbuat bid'ah itu tidak membolehkan bid'ahnya. Ini bukan masalah urusan, oh saya kan niatnya bagus. Bukan masalah urusan niatnya bagus. Ini urusannya dia sesuai dengan tuntunan Nabi atau tidak. Sesuai dengan sunnah Rasulullah atau tidak. Itu menjadi ukuran. Adapun niatnya, ya, ini bukan ukuran. Niat itu adalah hal yang merupakan salah satu syarat diterimanya ibadah. Tapi ada syarat lain dari syarat diterimanya ibadah. Ibadah itu harus sesuai dengan sunnah, tuntunan dan sunnah Rasulullah SAW. Dan ini sudah kita bahas. Kemudian yang ketiga, wujubul akhdhi bid-dini jumlatan wa tafsilan. Kewajiban mengambil agama secara global dan terperinci, semuanya diambil.
Jadi masuk dalam Islam itu bukan sebagian saja, bukan dalam perkara global saja, tapi yang global dan terperincinya dia masuk. Jangan dia mengambil globalnya saja, kaidah-kaidah umumnya, rincian-rinciannya. Oh nanti saya ibadah sendiri. Enggak. Tapi dia beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah. Mencocoki apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara pasti. Iya. Kemudian yang terakhir, at-taglid 'alal bid'ah wa in hasalat min khiyarin nas. Memperbesar bahaya bid'ah ini. Memperingatkan keras terhadap bid'ah. Walaupun bid'ah itu terjadi dari orang yang paling baik. Iya. Ini sahabat ya mengerjakannya. Nabi menegur keras. Kira-kira bagaimana dengan selain sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?